Saudara, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami memohon berkat-Mu ya Tuhan, kami yang lemah, kami butuh firman, biarlah Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, dan Tuhan pakai hamba-Mu yang lemah ini untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi saudara. Saudara, suara saya tidak baik-baik saja gitu ya. Untung masih ada suara, saudara berharap Tuhan kuatkan bisa khotbah sampai selesai. Nah saudara, mari kita melihat satu bagian firman Tuhan, kita meneruskan pembahasan kita dari surat 1 Tesalonika. Saudara, sudah tertunda sekian lama dan kali ini kita kembali meneruskan pembahasan kita dari surat 1 Tesalonika, pasal yang kelima ayat 1 sampai 11. Saudara, berharap saudara juga bisa bersabar mendengar suara saya yang pasti tidak enak didengar saudara ya. Tapi semoga pesannya tetap nyampai. Nah saudara, sejak awal sekali surat 1 Tesalonika terus menerus bicara soal kedatangan Yesus kedua kalinya di akhir zaman. Paulus minta jemaat berbalik dari berhala, hidup sesuai kehendak Allah. Dia berdoa supaya jemaat dikuatkan, tidak bercacat, hidup kudus. Semua adalah untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi saudara, baru di pasal 4 ayat 13 sampai 18 yang waktu itu dibahas Pastor Wilson, baru Paulus bicara lebih jelas seperti apa kedatangan Yesus. Bahwa waktu itu Tuhan akan turun dari surga, orang percaya dibangkitkan dulu dan kita semua berjumpa dengan Tuhan. Nah saudara, di dalam bagian yang kita baca hari ini Paulus menjelaskan lagi apa yang harus kita lakukan sambil kita menunggu hari itu. Hari yang dia sebut sebagai hari Tuhan, the day of the Lord. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mempersiapkan menantikan kedatangan Tuhan Yesus itu. Nah saudara, ini yang sebetulnya ingin diketahui oleh jemaat Tesalonika. Dan salah satu hal yang mereka sangat ingin tahu tentang akhir zaman adalah kapan Yesus akan datang kembali. Kapan akhir zaman akan tiba. Saudara, saya kira ini juga menjadi pertanyaan banyak orang Kristen hari ini. Kapan Yesus akan datang kembali? Karena kita pikir, saudara, kalau kita tahu jawabannya, maka kita akan bisa lebih bersiap. Saudara, kadang-kadang saya ngobrol dengan istri, kalau saja kita tahu kapan kita akan mati, maka kita juga pasti akan lebih bisa bersiap. Apa yang harus dilakukan? Pelayanan apa yang harus jadi prioritas? Apa saja yang perlu disiapkan? Tetapi saudara, sama seperti kita tidak tahu kapan kita akan mati, jawaban Paulus kepada jemaat Tesalonika juga, kita tidak tahu kapan Yesus akan datang. Saudara, mari kita lihat sekarang ayat pertama sampai ketiga. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 3 terlebih dahulu. Saya bacakan saudara. Tetapi tentang masa dan waktunya saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Saudara, jelas jemaat di Tesalonika ingin tahu soal masa dan waktunya, kapan Tuhan Yesus akan datang. Mungkin itu adalah salah satu pertanyaan yang mereka titipkan kepada Timotius untuk ditanyakan kepada Paulus. Tetapi Paulus berkata, mengenai hal itu tidak perlu dituliskan kepadamu. Paulus yakin mereka tidak perlu tahu soal itu. Saudara, mungkin kita berpikir oke, kalau kita tidak bisa tahu kapan Tuhan Yesus akan datang, paling tidak beritahu apakah masih jauh atau sudah dekat. Saudara, karena kita mungkin berpikir kalau masih jauh berarti kita bisa lebih santai. Kalau sudah dekat berarti kita akan segera bersiap-siap. Tapi saudara, perhatikan bahwa Paulus bicara kepada jemaat Tesalonika untuk berbalik dari berhala, melayani Allah, hidup sesuai dengan kehendak Allah, dikuatkan hatinya. Semua dia katakan karena Tuhan segera datang. Saudara, perhatikan juga beberapa ayat ini saudara ya. Filipi 4 ayat 5, dia berkata begini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Dan bukan cuma Paulus, tapi penulis Alkitab lainnya, Yakobus, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan
sudah dekat. Petrus saudara berkata begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Artinya saudara, kalau kita tanya apakah masih jauh atau sudah dekat? Jawabannya adalah sudah dekat. Tapi saudara, sejak Paulus, Yakobus, Petrus menuliskan ini sampai sekarang sudah lebih dari 1900 tahun berlalu. Apakah saudara mereka salah prediksi? Tidak saudara. Karena sebetulnya sejak kedatangan Yesus yang pertama ke dalam dunia, lalu Yesus naik ke surga, tidak ada lagi yang ditunggu. Tuhan bisa datang kapan saja. Tidak ada sesuatu yang perlu ditunggu dulu sebelum Tuhan datang. Sejak Yesus naik ke surga, dia bisa datang kapan saja. Maka betul-betul sudah dekat. Dan saya yakin hari ini sudah jauh lebih dekat daripada waktu Paulus, Yakobus, dan Petrus menulis suratnya. Berapa lama lagi? Tidak ada yang tahu. Tapi sudah dekat. Saudara, maka kedatangan Tuhan Yesus, kalau kita mau simpulkan adalah tidak bisa diprediksi. Sudah dekat, pasti terjadi. Nah saudara, pertanyaannya, kalau kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali, dan kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat dan pasti terjadi, bagaimana kita bersiap-siap? Saudara, mari perhatikan jawaban Paulus atas pertanyaan jemaat Tesalonika. Paulus berkata, hari Tuhan akan datang seperti pencuri pada malam. Saudara, jangan kira ini berarti bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali pada waktu malam. Bukan begitu saudara ya. Lagi pula kalau di Indonesia tengah malam, di US pagi saudara. Jadi yang mana begitu? Padahal kedatangan Tuhan Yesus adalah peristiwa global, begitu semuanya tahu. Tapi Tuhan datang seperti pencuri pada malam berarti tidak bisa diduga. Tapi perhatikan juga Paulus merubah pronoun, kata panggilan dari kamu menjadi mereka. Saudara, di ayat 2 dia berkata begini. Kamu sendiri tahu hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Kamu tahu itu. Tapi di ayat 3 dia berkata, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Kamu di sini adalah jemaat Tesalonika, orang-orang yang percaya. Kamu tahu, orang-orang percaya tahu hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Tapi mereka di sini adalah orang-orang yang tidak percaya. Paulus berkata mereka mengatakan semuanya damai dan aman. Saat itulah mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti perempuan hamil ditimpa sakit bersalin. Sangat tiba-tiba, sangat tidak diduga. Artinya saudara, orang-orang tidak percaya tidak akan sadar bahwa waktunya sudah dekat dan pasti tiba. Sampai tiba-tiba datang bencana. Apa yang terlihat aman dan damai tiba-tiba berantakan. Dunia dan segala isinya tiba-tiba musnah. Karena Tuhan datang sebagai hakim atas dunia. Dan Paulus berkata mereka pasti tidak akan luput. Kita lanjutkan saudara, ayat 4-8. Ayat 4-8 saya bacakan. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Saudara, sekarang Paulus merubah lagi pronoun, kata panggilannya menjadi kamu. Tetapi kamu, dia berkata, saudara-saudara, dia bicara kepada jemaat Tesalonika lagi, kepada orang-orang percaya. Dia berkata kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Saudara, apa maksudnya? Tadi dia berkata kamu tahu hari Tuhan datang seperti pencuri. Tapi dia berkata juga kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kamu tidak akan mengalaminya seperti itu. Nah saudara, apakah berarti orang percaya akan tahu kapan Yesus akan datang? Jelas tidak. Orang percaya dan orang tidak percaya sama tidak tahunya kapan Yesus datang.
Tetapi ada perbedaan yang sangat signifikan antara orang percaya dan tidak percaya mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah kita tahu bahwa Yesus akan datang kedua kalinya. Kita tahu bahwa itu adalah peristiwa yang tidak bisa diprediksi, sudah dekat, pasti terjadi. Dan kita bukan cuma tahu, kita percaya itu. Saudara, maka ketika Tuhan Yesus datang, peristiwa itu tidak akan mengejutkan bagi kita seperti pencuri datang ke rumah kita. Terkejut, tidak tahu harus berbuat apa, ketakutan. Kita tidak akan mengalami itu. Karena kita tahu dan percaya Tuhan pasti akan datang. Saudara, mungkin banyak di antara kita pernah menonton film Home Alone. Film klasik, saudara ya. Tentang seorang anak bernama Kevin yang tidak sengaja tertinggal di rumah sementara keluarganya pergi liburan Natal. Lalu kemudian saudara, Kevin tahu bahwa rumahnya diawasi oleh 2 orang maling yang mencari rumah-rumah yang kosong di daerah itu. Dan Kevin berusaha membuat mereka berpikir bahwa masih ada orang di rumah itu, masih ada keluarganya di rumah itu. Sampai akhirnya di malam Natal dan 2 maling itu sadar bahwa cuma Kevin seorang anak kecil sendirian di rumah itu. Dan mereka kemudian mendiskusikan bagaimana membongkar rumah itu pada waktu malam. Masalahnya Kevin berhasil nguping diskusi mereka. Maka dia pulang, dia bersiap-siap, dia pasang banyak jebakan di rumahnya. Dan malam itu ketika 2 orang maling itu masuk, mereka jatuh ke dalam berbagai jebakan yang dia pasang. Kevin tidak kaget karena dia tahu. Saudara, maka ketika Paulus berkata, hari Tuhan akan datang seperti pencuri pada malam. Itu adalah untuk orang-orang yang tidak percaya. Bagi orang percaya, Paulus berkata, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kamu tahu dan percaya itu. Jangan kaget seolah-olah kamu tidak pernah tahu. Jangan bingung lalu bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Jangan tidak siap ketika kemudian Tuhan datang. Saudara, dan orang Kristen tidak bersiap menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan cara menebak kapan itu terjadi. Tidak, saudara. Tetapi dengan cara lain. Paulus berkata di ayat yang kelima. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Saudara, istilah malam atau kegelapan di sini adalah gambaran hidup di dalam dosa. Dan Paulus berkata, kamu bukan orang yang hidup dalam dosa. Tapi anak-anak terang, anak-anak siang, orang-orang yang sudah menerima terang Kristus, orang-orang yang sudah diselamatkan, tahu kebenaran. Dan karena kita anak-anak terang, jangan tidur dan mabuk seperti orang lain. Itu yang Paulus katakan. Jangan tidur dan mabuk seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Nah, saudara, ada 2 istilah di sini. Pertama adalah berjaga-jaga atau bangun. Lawan dari tidur. Saudara, ini bukan berjaga-jaga menunggu tanda-tanda akhir zaman. Bukan. Tapi ini adalah hidup yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dan pengharapan itu, saudara, pengharapan bahwa Tuhan pasti datang. Itu mengarahkan bagaimana kita hidup dalam dunia ini. Saudara, kita akan hidup dengan cara yang sangat berbeda dengan orang-orang yang berpikir hidup yang baik, the good life, itu hanya ada di dunia ini. Kita akan hidup sangat berbeda dengan mereka. Kita tidak akan menganggap terlalu tinggi hal-hal yang baik di dalam dunia ini. Yang Yesus bilang ngengat dan karat akan merusaknya. Saudara, kita tidak akan anggap itu terlalu tinggi. Saudara pernah punya bucket list? Daftar hal yang saudara harap untuk dilakukan sebelum mati. Bucket list. Kalau saudara punya itu, saudara coba lihat lagi. Dan coba lihat dari sudut pandang Tuhan Yesus akan datang dan kita akan menerima kemuliaan nanti. Lalu tanya, are they worth it? Saudara, banyak orang membuat bucket list begini. Saya ingin bungee jumping sebelum mati. Begitu. Saya ingin pergi ke tempat ini sebelum mati. Dan seterusnya segala macam. Coba lihat lagi dari sudut pandang. Tuhan Yesus akan datang. Dan saya akan menerima kemuliaan nanti. Are they worth it? Kalau kita senang traveling. Kita tulis di bucket list. Kita ingin lihat ini, kita ingin lihat itu sebelum kita mati.
Kalau malam ini Tuhan datang atau malam ini kita mati dan kita belum sempat lihat ini dan itu di dalam daftar itu. Pertanyaannya apakah kita akan menyesal? Tidak, saudara. Surga jauh lebih bagus. Kalau kita pikir kita akan bahagia dengan punya ini dan punya itu. Kita tulis bahwa kita ingin dapatkan ini. Saudara coba pikir dari sudut pandang Tuhan Yesus akan datang. Apakah kita akan lebih bahagia beli jam tangan yang lebih bagus misalnya? Atau ketika uang itu dipakai untuk pekerjaan misi dan ada orang yang diselamatkan karenanya. Di surga nanti dia datang kepada kita dan berkata, terima kasih kamu dipakai Tuhan sehingga aku mendengar berita Injil. Mana yang membuat kita lebih bahagia? Dan kalau hidup kita diarahkan saudara dengan pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus. Bukankah kita akan jauh lebih tenang menerima ketidakadilan, penderitaan di dunia ini. Karena percaya satu kali nanti Tuhan akan tunjukkan kebenaran. Tuhan akan memulihkan kita, Tuhan akan memberikan kita langit dan bumi yang baru. Saudara, apakah hidup kita seperti ini? Hidup yang berjaga-jaga karena tahu Tuhan akan datang. Dan istilah yang kedua saudara adalah sadar. Lawan daripada mabuk. Saudara, ini bukan soal mabuk alkohol, tapi sebuah gambaran hidup yang nilainya tidak jelas. Kita blur, kita tidak bisa melihat mana yang berharga dan mana yang tidak. Itu mabuk. Maka saudara, Paulus minta kita hidup dengan sadar apa yang ada di dunia. Nikmati, pakai secukupnya supaya kamu bisa hidup dengan baik. Bolehkah kita liburan? Bolehkah kita healing tipis-tipis atau tebal-tebal begitu? Boleh saudara. Tapi supaya apa? Supaya kita bisa hidup dengan baik. Secukupnya pakai, nikmati supaya kita hidup dengan baik. Maka banyak orang bilang begini, mari kita kerja supaya kita bisa liburan. Salah saudara. Kita bukan kerja supaya bisa liburan. Kerja buat Tuhan. Kita liburan supaya kita bisa kerja dengan baik. Terbalik saudara. Kalau kita hidup dengan berpikir bahwa yang berharga adalah yang di dunia ini, maka kita akan coba mengambil semuanya sebanyak mungkin yang bisa kita ambil. YOLO begitu saudara ya, you only live once. Kamu cuma hidup satu kali. Rugi kalau gak punya ini, rugi kalau gak coba itu. Siapa bilang saudara? Saudara, seperti saudara main monopoli, kumpulin sebanyak-banyaknya uang, rumah, hotel. Buat orang lain jadi miskin. Yang punya paling banyak yang menang. Rugi kalau tidak dapatkan ini dan tidak dapatkan itu. Setelah permainan selesai, apa yang saudara dapatkan? Beresin monopoli masuk kotak semua. Apa artinya? Saudara, maka orang yang sadar adalah orang yang bisa mengendalikan diri dan tahu bahwa apa yang ada di dunia, pakai dan nikmati secukupnya untuk bisa hidup baik sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus dan menerima yang terbaik di sana. Saudara, tidur dan mabuk adalah cara hidup orang yang tidak percaya dan berada dalam dosa. Maka Paulus ingatkan mereka, jangan seperti orang-orang itu yang tidur dan mabuk. Sebaliknya, Paulus bilang, kita adalah orang-orang siang. Dan dia sebutkan 3 hal bagaimana seharusnya kita hidup. Yang pertama, pakai baju zirah iman. Jadikan itu perisai atas segala ketakutan, segala kekhawatiran kita. Saudara, setiap kali terjadi tragedi di dalam hidup, kematian yang menyedihkan, kejahatan yang mengerikan, penderitaan yang bertubi-tubi, banyak orang saudara akan berkata begini, saya meragukan Tuhan. Kenapa Tuhan biarkan itu terjadi? Saudara, tapi kalau kita menilai kasih Allah hanya dari apa yang kita lihat terjadi di dunia, kita pasti akan selalu bingung dan kecewa. Saya ulangi saudara ya. Kalau kita menilai kasih Allah selalu hanya dari apa yang kita lihat terjadi di dunia, kita pasti akan selalu bingung dan kecewa. Ligon Duncan saudara pernah mengatakan begini. Kalau waktu itu kamu berdiri di bukit dekat Yerusalem melihat apa yang disaksikan oleh Ibu Yesus dan murid-muridnya di sore hari ketika Yesus disalibkan. Apakah kamu akan berkata bahwa Allah dalam kasih dan anugerah dan kemurahan-Nya menyelamatkan miliaran manusia? Tentu tidak. Tidak akan, saudara. Kamu akan melihat salib dan berkata, inilah kemenangan dari kebencian dan iri hati dan kepahitan.
inilah orang baik yang dihancurkan oleh mesin politik dan agama. Tidak ada keadilan dalam dunia ini. Kalau waktu itu kita berdiri di bukit itu dan kita melihat Yesus disalibkan, ini yang akan kita katakan. Tidak mungkin kita berkata, luar biasa kasih Tuhan yang mati menebus manusia. Kita tidak akan lihat itu. Tapi Alkitab mengajar kita untuk melihat salib dari sudut pandang yang berbeda. Apa yang kita lihat di salib sebagai kejahatan, gregetan karena yang jahat menang, penderitaan yang luar biasa, ketidakadilan yang parah, ternyata adalah kemenangan Allah dan tanda kasih Allah. Dengan cara yang sama, Alkitab mengajar kita untuk melihat hidup kita dari sudut pandang yang berbeda. Sekalipun hidup kita kadang tidak bisa dimengerti, tapi percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Ada kekuatan hari ini bagi kita dan ada kemenangan nanti di akhir zaman. Pakai baju zirah iman, kata Paulus. Yang kedua, saudara, dia berkata, pakai baju zirah kasih. Saudara, Yesus pernah berkata begini, perintah yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Kita harus terus mengasihi Allah, mengasihi pasangan kita, mengasihi sesama saudara kita, mengasihi bahkan musuh kita. Dan itu sangat tidak mudah. Saudara, Yesus pernah berkata begini, di akhir zaman, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Orang akan semakin tidak peduli kepada satu sama lain, apatis, karena terlalu banyak penderitaan yang dialami, terlalu banyak kejahatan di sekitar kita, dan kita tidak saling peduli lagi. Kasih kita kepada satu sama lain akan semakin dingin, dan kasih kita kepada Allah akan ikut dingin. Tapi Yesus minta kita terus mengasihi. Kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu manusia. Hanya dengan itu kita siap menantikan kedatangannya. Pakai baju zirah kasih. Dan yang ketiga, pakai ketopong atau helm pengharapan keselamatan. Jangan pernah lepaskan pengharapan keselamatanmu. Taruh itu di atas, bahwa pengharapanmu bukan di dunia ini, bukan pada hidup sekarang ini, tapi pada keselamatanmu, itu pengharapanmu. Saudara, dan pengharapan kita bukan pengharapan kosong, tapi pasti. Yesus berjanji akan datang kembali dan dia akan menepati janjinya. Maka kita menantikan dengan sabar karena kita tidak tahu kapan dia akan datang. Pegang itu, kata Paulus. Iman, kasih, pengharapan keselamatan. Supaya kamu tetap berjaga-jaga dan sadar. Siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Bagian terakhir, saudara, ayat 9-11. Saya bacakan buat kita. 1 Tesalonika 5 ayat 9-11. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Karena itu, kuatkanlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Paulus mengingatkan sesuatu yang sangat penting. Mengapa Yesus mati? Saudara, dia menjawab di sini supaya kita tidak ditimpa murka Allah tetapi beroleh keselamatan. Alkitab, saudara, sebetulnya menyebutkan banyak hal yang terjadi dengan kematian Yesus. Kita diselamatkan dari kutuk hukum Taurat, kita dibebaskan dari dosa, kita dijadikan umatnya, berbagai macam hal yang kita terima melalui kematian Yesus. Tetapi di sini Paulus menambahkan satu lagi, supaya kita hidup bersama-sama dengan dia. Oh, saudara, ini indah sekali. Saudara, perhatikan di sini istilah entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, itu tidak sama artinya dengan yang di ayat 6 tadi. Karena yang di ayat 6, yang berjaga-jaga adalah orang percaya, yang tidur adalah orang tidak percaya, tidak. Tapi yang di sini yang Paulus maksudkan adalah entah kita hidup, entah kita mati. Yesus mati bagi kita supaya entah kita hidup, entah kita mati, kita tetap hidup bersama-sama dengan dia. Dan ini bukan untuk sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Saudara, maka kalau kita percaya kepada Yesus, dan hari ini kita mengalami penderitaan yang berat,
Sadarlah kita bersama dengan Yesus. Dia tidak akan pernah lepaskan kita. Dia mati untuk itu. Untuk bersama dengan kita. Kalau ada orang yang kita kasihi kemudian meninggal di dalam Tuhan, sadarlah bahwa dia juga bersama dengan Yesus. Kalau satu kali saudara, semua hal dalam dunia ini harus kita lepaskan, termasuk nafas hidup kita. Yesus akan ada di sana bersama dengan kita. Dia mati untuk itu. Tidak mungkin dia lepaskan kita. Paulus kemudian menutup dengan kalimat ini. Karena itu kuatkanlah seorang akan yang lain. Dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saudara, betapa pentingnya kita saling menguatkan dan membangun. Jemaat Tesalonika sudah melakukannya. Dan Paulus bilang teruskan, lakukan lebih lagi. Saling menguatkan dan membangun. Karena tantangan yang kita hadapi hari ini sangat berat. Saudara, saya tidak perlu pengetahuan supranatural untuk tahu bahwa hari ini di antara saudara yang hadir pasti ada yang sedang merasa sangat berat. Saya tidak perlu pengetahuan supranatural untuk tahu di antara saudara pasti ada yang sedang melalui masa-masa pergumulan yang sangat berat. Bahkan hari ini saudara bisa datang, bisa duduk mendengar firman Tuhan. Sangat berat. Saya berharap setiap saudara yang datang ibadah di Grace Life CC pulang dengan dikuatkan dan dibangun. Tapi saya juga berharap saudara bukan datang sekedar untuk dikuatkan dan dibangun, tetapi menguatkan dan membangun juga. Karena selalu ada orang di sekitar kita yang butuh dikuatkan dan dibangun. Saudara, Mark Dever pernah berkata begini. Pengkhotbah tidak melakukan segalanya. Mereka hanya memulainya. Jika gereja itu sehat, jemaat akan menerima makanan dari firman Tuhan dan membagikannya kepada satu sama lain, dan kekuatan itu menyebar ke seluruh gereja. Di antara kita ada yang perlu didoakan, ada yang perlu dikuatkan untuk tetap percaya, pegang iman, kasih, pengharapan, biar kekuatan itu menyebar ke seluruh gereja. Saya ingin menutup dengan sebuah kisah. Pada tanggal 13 November 1833, tahun 1833, terjadi sebuah fenomena alam yang sangat luar biasa. Malam itu, saudara, hampir seluruh bagian Amerika bisa melihat hujan meteor yang sangat besar sekali. Begitu banyak meteor yang berjatuhan malam itu, sampai diperkirakan sekitar 30 meteor setiap detik. Setiap detik 30 meteor. Dan itu terjadi selama beberapa jam. Bahkan sampai pagi ketika matahari terbit. Saudara bisa Google peristiwa itu. Saudara bisa bayangkan di dalam kondisi waktu itu belum ada listrik di jalan-jalan. Bulan waktu itu juga katanya tidak terlihat. Pemandangan sangat luar biasa. Langit itu bintang-bintang berjatuhan. Banyak orang kemudian menyebut peristiwa itu sebagai the night the stars fell. Malam di mana bintang-bintang berjatuhan. Di mana-mana saudara, banyak orang yang berlutut, tiarap. Mereka pikir akhir zaman sudah tiba waktu itu. Dan diceritakan saudara pagi itu, seorang anak kecil bangun. Dia melihat keluar jendela pemandangan yang seperti itu. Dia berlari ketakutan ke mamanya. Dan berkata, "Mama, dunia kiamat, bintang berjatuhan." Mamanya kaget lalu kemudian melihat juga keluar jendela. Ketika dia lihat hujan meteor dan dia juga berpikir ini sudah akhir zaman. Apa yang mama ini katakan? Dia berkata begini, "Thank God, I am ready." Terima kasih Tuhan, puji Tuhan, aku siap. Saudara, saya tidak tahu sumber dari cerita itu, tapi saya yakin cerita itu benar. Karena saya yakin juga bukan hanya satu orang malam itu yang akan berkata kalimat yang sama. Thank God, I am ready. Karena bagi orang Kristen, kita bukan hanya percaya, bukan hanya tahu dan percaya Tuhan Yesus akan datang. Tapi kita merindukannya.
Hari itu bukan hanya akan ada kehancuran. Hari itu juga adalah hari di mana segala yang bengkok dalam dunia ini akan diluruskan oleh Tuhan. Semua yang salah dalam dunia ini akan diperbaiki oleh Tuhan. Dosa dan kematian akan dihapuskan. Dan semua yang percaya kepada Yesus akan diam bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Itu sebabnya saudara, kalau kita lihat kalimat penutup dalam kitab Wahyu. Setelah semua kisah tentang akhir zaman, tentang kedatangan Yesus. Maka Yesus berkata, ya, aku datang segera. Lalu Yohanes menjawab, amin, datanglah Tuhan Yesus. Dan kalimat ini menjadi pernyataan iman bagi jutaan bahkan miliaran orang Kristen sampai hari ini. Amin, datanglah Tuhan Yesus. We are ready. Kami siap. Dan saya ingin mengutip kalimat dari Mark Dever lagi untuk menutup khotbah ini. Kalau kamu siap untuk akhir zaman, kamu siap untuk apa saja? If you are ready for that day, you are ready for anything. Dua reflection questions buat kita. Yang pertama, saudara, apakah kamu siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus? Berjaga-jaga dan sadar dengan mengenakan iman, kasih, pengharapan. Are you ready? Dan yang kedua, apakah kamu saling menguatkan dan membangun sambil menantikan hari itu? Hari itu tidak bisa diprediksi, tapi sudah dekat dan pasti terjadi. Biarlah kita saling menguatkan dan membangun dan terus melakukannya sampai hari itu tiba. Saudara, masing-masing berdoa kepada Tuhan, berespon kepada firman Tuhan. Tanya kepada diri kita, apakah kita tidak tidur dan mabuk? Kita berjaga-jaga hidup dengan pengharapan, dengan sudut pandang bahwa Tuhan akan datang. Kita punya nilai yang tidak kebalik-balik. Kita punya nilai yang jelas mana yang berharga dan tidak berharga karena Tuhan akan datang. Kita kenakan iman menghadapi segala ketakutan, kekhawatiran dalam dunia. Kita kenakan kasih ketika kasih menjadi dingin, ketika tarikan dunia membawa kita untuk semakin tidak mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita kenakan kasih, kita kenakan pengharapan yang tidak kosong, pengharapan yang pasti bahwa Tuhan akan datang. Dan siapa orang di sekitar kita yang perlu kita kuatkan dan kita bangun? Mari kita terus lakukan, menguatkan dan membangun satu sama lain. Saudara, masing-masing berdoa sejenak dan nanti saya tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih karena Engkau mati bagi kami, supaya kami bisa hidup bersama-sama denganmu. Baik waktu kami hidup di dalam dunia, ataupun waktu kami mati nanti. Terima kasih untuk pengharapan sebesar itu. Tuhan, tolong kami bersiap menantikan kedatangan-Mu. Sehingga kapanpun Kau datang ya Tuhan, kami bisa berkata kami siap.
Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Dan tolong kami hidup sebagai gereja yang saling menguatkan dan membangun. Berkati ya Tuhan persekutuan kami. Berkati gereja ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang kami nantikan kedatangannya, kami berdoa dan bersyukur.